Saudaraku terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 31 Maret 2020. Gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita awali permenungan kita pagi ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pagi ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Salam sukacita. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Saudara terkasih, masa Paskah diakhiri dengan Hari Raya Pentakosta, yakni perayaan turunnya Roh Kudus atas para rasul dan gereja yang kita rayakan hari ini. Dalam tradisi Perjanjian Lama, pada mulanya Pentakosta merupakan pesta panen yang dirayakan oleh umat Israel setelah mereka menetap di Kanaan pasca pembebasan dari Mesir. Pesta panen ini diadakan 7 minggu, dan pada hari yang ke-50 mereka mempersembahkan korban sajian sebagai ungkapan syukur dan persembahan kepada Tuhan. Dalam perkembangan selanjutnya, Pentakosta diangkat menjadi pesta liturgi dan maknanya ditarik jauh ke belakang, yaitu ke masa pengembaraan di padang gurun. Tepatnya peristiwa penampakan Allah kepada Musa di Gunung Sinai, di mana saat itu diturunkan juga 10 perintah Allah. Dengan demikian, Pentakosta dimaknai sebagai pesta peringatan atas turunnya janji Allah dengan umat Israel melalui turunnya 10 perintah Allah di Sinai. Bagi gereja yang telah mengalami pembaharuan perjanjian dalam diri Yesus, Pentakosta merupakan peringatan atas turunnya Roh Kudus kepada para murid, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun dalam rupa lidah api dan hingga pada masing-masing. Jadi Roh Kudus merupakan anugerah yang menyentuh masing-masing pribadi, orang perorangan, kepada masing-masing orang. Gambaran lidah-lidah api yang digunakan dan gemuruh yang dahsyat sebagai tanda turunnya Roh Kudus menunjukkan karunia Roh Kristus itu merupakan daya ilahi yang mengobarkan semangat dalam hidup beriman, bersaksi dan bersekutu, serta melayani seperti yang ditunjukkan oleh para murid. Kita tahu bahwa setelah menerima anugerah Roh Kudus, para murid semakin beriman dan percaya kepada Yesus sebagai penyelamat. Mereka menjadi tidak takut lagi, tetapi dengan penuh keberanian bersaksi dan mewartakan bahwa Yesus telah bangkit, serta mengajak orang untuk bertobat dan diselamatkan. Mereka semakin giat mewujudkan persekutuan hidup bersama dan mengembangkan solidaritas serta pelayanan kasih. Roh Kudus yang sama sampai sekarang juga dianugerahkan kepada kita masing-masing. Kapan kita menerimanya? Saat kita dibaptis, saat krisma atau penguatan. Saat Ekaristi juga Roh Kudus hadir untuk menyucikan umat dan menguduskan roti anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Penting bagi kita sadari bahwa Roh Kudus turun tiap saat untuk membimbing dan menuntun kita. Tentu Roh Kudus tidak hanya mengajar dan mengingatkan kita akan sabdanya dan kehendak Tuhan, tetapi juga mengobarkan semangat dalam beriman kita untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani sebagaimana dialami para rasul. Saudaraku terkasih, Roh Kudus yang membantu kita untuk semakin beriman, mendalam dan tangguh, untuk tidak takut menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, untuk terus bersaksi dan mewartakan iman. Pentakosta selain sebagai ungkapan syukur atas karunia Roh Kudus yang kita terima, tapi sekaligus mengajak kita untuk hidup menurut Roh Allah. Hidup menurut Roh Allah berarti kita menampakkan buah-buah Roh Allah dalam kehidupan kita.
Buah-buah Roh Allah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hendaknya semua perbuatan kita mencerminkan perbuatan Allah. Kuncinya adalah kita selalu percaya pada Roh Allah dan menyerahkan diri pada tuntunannya. Dan saya berharap semoga dengan karunia Roh Kudus kita semakin bersemangat dalam mencintai Allah, mencintai kebenaran, dan semakin hidup sebagai murid Tuhan yang baik, dimanapun kita berada. Amin. Salam Roh Kudus Nazaret. Semoga saudaraku sekalian, keluarga kita, pekerjaan kita, komunitas dan studi kita, dan niat baik kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.